Selamat akhir pekan Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Secara Konsistori HKBP Mampang Perapatan, edisi 7 Juni tahun 2025. Sebelum kita mendengar renungan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1-2, Pujilah Tuhan. Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Datang berkat, berilah musikmu Nats renungan sesuai almanak HKBP tertulis di Mazmur 103 ayat 2 dan 4. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Jangan lupakan kebaikan Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, jika kita pernah mengalami pertolongan seorang teman atau saudara di saat yang terberat, atau kita sedang jatuh, normalnya kita akan mengingat dan menceritakan kebaikan dari penolong kita. Menceritakan kepada teman dekat, kepada anak, karena itu sangat berbekas di dalam hati kita. Kalau kita misalnya bertemu dengannya atau bertemu dengan anaknya, kita akan memuji kebaikan orang tuanya, karena ada sukacita, ada rasa syukur dalam diri kita. Demikianlah kita mengenang kebaikannya. Bagaimana dengan kebaikan Tuhan? Tentu saja Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah banyak merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ketika kita sedang menghadapi masalah, jatuh bangun dalam ekonomi, jatuh bangun dalam rumah tangga, atau mungkin jatuh bangun dalam pekerjaan, kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan di luar dari yang kita duga, di luar dari apa yang kita cita-citakan. Maka bersama dengan pemazmur dalam hal ini, dalam nats ini yang mengajak kita untuk memuji Tuhan. Pemazmur di sini merespon kebaikan Tuhan dengan mengajak jiwanya, mengangkat dirinya, seluruh kehidupannya diangkatnya untuk memuji Tuhan. Saudara-saudari, ketika dia mengatakan pujilah Tuhan, hai jiwaku, dia mengajak pikirannya mengingat semua kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan yang mana? Daud mengatakan, dia menyelamatkan nyawamu dari lubang kubur. Kubur berhubungan dengan kematian. Ini berhubungan dengan masalah yang sangat berat, dan biasanya ini sangat melemahkan. Jadi ada perasaan sudah mau mati karena tekanan yang sangat berat. Mungkin kita mengingat kembali peristiwa
keberdosaan Daud ketika mengambil Batseba menjadi istrinya dan mengorbankan Uria. Ada rasa bersalah ketika Nabi Nathan menjumpai dia karena Daud dihukum oleh karena dosanya. Daud juga mengalami rasa takut yang mendalam ketika Saul ingin membunuhnya. Tuhan menyelamatkannya, Tuhan mengampuninya. Tuhan memberi berkat dan kasih sayangnya yang tidak terbatas kepada Daud, walaupun Daud memiliki kesalahan-kesalahan. Kasih setia ini adalah belas kasihan dan ada pengampunan yang tidak terhingga. Pengalaman Daud menjadi pengalaman kita dengan Tuhan. Kita pernah jatuh seperti mau mati rasanya. Bagi orang yang ditinggalkan suami atau istri atau orang-orang terkasih, perasaan kita tidak nyaman, sedih, atau bahkan kita merasa tidak layak untuk hidup. Kita menangis siang dan malam karena begitu beratnya perpisahan. Ketika kita mengalami ekonomi yang sulit, penyakit yang tidak kunjung sembuh, tetapi ketika kita menghadapi semua dalam kehidupan kita, sesungguhnya itu adalah pertolongan Tuhan. Dia mengangkat kita dari keterpurukan. Ketika kita sakit, kita dikuatkannya. Kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan menolong kita melalui obat yang kita makan dan para dokter atau medis yang menolong kita. Banyak kebaikan Tuhan yang telah kita rasakan dalam perjalanan hidup kita. Sampai hari ini, Tuhan menyertai kita, membimbing kita. Diperbolehkannya kita menghadapi cobaan dan godaan. Diperbolehkannya kita menghadapi masalah dan tekanan. Tetapi saudara-saudari, Tuhan juga seiring dengan masalah yang kita hadapi, Dia juga memberikan penyertaannya. Banyak hal yang telah Tuhan berikan kepada kita. Secara khusus mungkin Amang dan Inang bagi yang ekonominya pas-pasan, tetapi bisa menyekolahkan anak 3 atau 4 orang di sekolah swasta. Orang yang sudah divonis dokter penyakitnya tidak bisa sembuh, tapi masih bisa berkunjung, masih bisa melakukan aktivitas. Dia mencukupkan kita setiap hari, walau tidak berlebihan, walau tidak selalu mewah. Puncak dari kebaikan Tuhan adalah memberi nyawanya sebagai korban tebusan bagi orang berdosa. Sehingga maut, kematian kekal tidak akan bisa menjerat kita. Tuhan selalu baik bagi kita, melihat kita dari sudut yang baik, walau kita tidak selalu baik. Setiap saat jatuh dalam dosa, Tuhan tidak langsung menghukum kita. Dia memiliki kasih sayang dan belas kasihan yang besar, dan Dia mengampuni dosa-dosa kita. Dia selalu menyertai kita di dalam setiap lini kehidupan kita. Kebaikan Tuhan akan berlangsung selama kita hidup. Maka jangan pernah khawatir dan takut terhadap kehidupan dengan segala masalahnya yang kompleks. Ajaklah jiwamu bernyanyi, mengingat kebaikan Tuhan. Ajaklah dirimu, ajaklah kehidupanmu, ajaklah pikiranmu mengangkat pujian bagi Tuhan, karena hanya bagi Dialah yang layak puji-pujian kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND Suplemen nomor 699 ayat 1 dan 2, Sikop Doa Sini Rohai.
Kita berdoa. Terima kasih atas keselamatan yang Tuhan telah berikan. Ajar kami menghitung berkat dan kebaikan yang kami terima, sehingga kami mampu bersyukur dan memuji Tuhan atas segala hal yang telah kami terima. Amin.